pada video kali ini saya akan membahas tentang program profesi guru. Mungkin dari kita semua udah pada tahu apa itu PPG, atau mungkin ada yang belum, atau ada yang masih belum paham. Hari ini kita akan membahas, pada video kali ini kita akan membahas program profesi guru tersebut. Oke, yang pertama mungkin saya akan membahas tentang peran guru di dalam sekolah. Itu guru memiliki 4 kompetensi. Yang kita tahu, yang pertama ada pedagogik, yang kedua ada kepribadian, yang ketiga ada kompetensi profesional, yang keempat ada kompetensi sosial, di mana keempat kompetensi itu harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama pedagogik, seorang guru harus mampu menguasai setiap aspek pembelajaran. Kemudian memiliki kepribadian yang adil. Kemudian kompetensi profesional, di mana dia dapat bekerja dengan profesional di bidangnya, di sekolahnya. Dan kemudian ada kompetensi sosial, dia mampu beradaptasi dengan lingkungan. Guru atau kita biasa sebut sebagai tenaga pendidik itu memiliki program profesinya. Apa sih program profesi itu? Program profesi adalah program yang dilaksanakan setelah program sarjana. Jadi setelah lulus sarjana akan dilaksanakan program profesi ini. Jadi kayak misalnya kalau kita umumnya tahu tentang dokter. Dokter kan itu harus melakukan koas dulu, baru dia dapat mendapat profesi dokter. Kalau di guru dia sarjana pendidikan dulu, baru nanti akan mendapat gelar guru atau GR. Disingkat di depan namanya itu GR. Profesi ini dilaksanakan setelah program sarjana telah disiapkan, dan program ini akan menyiapkan peserta didik atau lulusan-lulusan pendidikan untuk memiliki pekerjaan yang memiliki keahlian yang khusus. Jadi misalnya mengajar, seorang guru ketika dia mau mengajar, dia perlu punya keahlian khusus untuk mendapatkan profesi gurunya itu gitu. Tidak langsung menjadi guru mengajar di sekolah, tidak langsung seperti itu, tapi ada programnya khusus dari pemerintah. Nah, programnya itu adalah PPG. Dulu namanya itu PLPG kalau nggak salah. Nanti saya akan tulis di sini apa namanya yang dulu, tapi program yang baru adalah program profesi guru atau disingkat dengan PPG. Itu dilakukan untuk lulusan S1 kependidikan maupun non-kependidikan, S1 maupun D4 non-kependidikan yang memiliki minat dan bakat untuk mengajar. Jadi kalau ada yang ingin mengajar tapi dia tidak lulusan dari S1 kependidikan, dia dapat mengikuti program profesi guru ini. Nah, program profesi guru ini dilaksanakan agar menguasai kompetensi guru. Menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dan yang paling penting itu program profesi guru ini, dia nanti pada akhirnya setelah menjalani program tersebut, dia akan mendapatkan sertifikat pendidik yang profesional. Dia akan diberikan sertifikat yang nanti akan dapat tunjangan resmi dari pemerintah. Nah, di mana sih diatur PPG tersebut? Nah, pada Peraturan Menteri nomor 87 tahun 2013, di sini Menteri menetapkan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan yang
lebih tinggi dibandingkan sistem atau program sarjana. Jadi di atas sarjana itu ada program profesi namanya. Nanti ini yang tadi seperti saya bilang, dia program ini untuk mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan keahlian khusus dalam mengajar, misalnya kalau untuk PPG. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok sarjana S1 yang D4 dan S1 dan D4 yang non kependidikan itu dapat mengikuti PPG. Nah, nanti akan dibagi. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih anak S1 non kependidikan dapat melaksanakan program profesi guru ini? Nanti pada PPG ini akan dibedakan. Yang S1 non kependidikan dapat program matrikulasi di mana akan diajarkan dasar-dasar kependidikan. Jadi yang non kependidikan pun akan bertambah jam belajarnya di PPG. Terus selanjutnya, tujuan pendidikan atau tujuan PPG ini apa sih tujuannya? Yang pertama itu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Jadi guru diharapkan itu memiliki kompetensi yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran. Tidak hanya sekedar mengajar doang dan sekedar menilai pembelajaran itu, tidak. Tapi dia mampu merencanakan juga. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua itu dapat menindaklanjuti hasil penelitian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik. Jadi ketika nanti guru akan melaksanakan penelitian, dia mampu membimbing siswanya atau peserta didik dan mampu melatih peserta didiknya. Terus yang ketiga, tujuannya adalah mampu melakukan penelitian dan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya stuck pada satu tempat aja, tapi dia mampu bertindak secara berkelanjutan. Nah, PPG ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada PPG dalam jabatan, dan yang kedua ada PPG pra jabatan atau sebelum mendapat jabatan sebagai seorang guru. PPG dalam jabatan itu belajar selama 6 bulan atau 1 semester. Jadi yang guru-guru yang dulu-dulu yang sebelum peraturan PPG ini dikeluarkan akan diundang oleh LPTK untuk belajar program profesi ini agar mendapat sertifikat dan mendapat sah menjadi seorang guru yang profesional. Dan yang PPG prajabatan ini yang kedua, dia akan mendapat masa pembelajaran yaitu 1 tahun atau 2 semester. Yang fresh graduate S1 non kependidikan maupun yang kependidikan, yang fresh graduate atau kak aku belum belajar, belum mengajar di sekolah, aku belum mendapatkan pekerjaan, mungkin bisa dapat masuk ke dalam program profesi ini, profesi guru ini. Jadi dia belajarnya dalam 1 tahun. Nah, nanti saya akan tayangkan di samping sini program beban SKS selama pembelajaran. Nah, beban SKS sendiri itu sudah diatur di Peraturan Menteri nomor 87 tahun 2013, tepatnya pada pasal 10. Nah, di situ sudah dirancang oleh Menteri sendiri untuk beban belajar selama program PPG ini. Jadi nanti akan dibagi-bagi, misalnya pada PPG untuk satuan pendidikan TKA, baik SD, SMP, SMA maupun SLB, itu nanti akan dibeda-bedakan beban SKS-nya.
baik yang non kependidikan maupun yang kependidikan. Itu nanti akan dibeda-bedakan beban SKS-nya. Nanti akan saya tayangkan di sini. Di sini kalian bisa baca sendiri. Nanti itu contohnya, yang pertama itu beban belajar pada PPG sebagaimana dimaksud pada ayat pertama untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK, RA, TKLB, atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1P GTK dan PG PAUD adalah 18 SKS sampai dengan 20 satuan kredit semester atau SKS. Nanti beda lagi untuk yang SD, dia mendapat 8 sampai 20 SKS. Kemudian untuk yang beban belajar bagi yang sarjana non kependidikan itu nanti untuk SD, TK, SD, SMP, SMA itu akan mendapat 36 sampai 40 satuan kredit semester atau SKS. Jadi itu tadi saya bilang kenapa akan berbeda beban SKS-nya untuk untuk lulusan sarjana yang pendidikan maupun dan sarjana non kependidikan akan berbeda beban SKS-nya. Kemudian yang selanjutnya, sistem pembelajaran dalam program profesi guru. Sistemnya bagaimana sih? Apakah sama seperti kuliah? Nah, seperti yang saya lihat di jurnal-jurnal, dia ini ada 3 pembagian. 3 pembagian penilaian. Yang pertama itu ada workshop, itu sekitar 30%. Kemudian yang kedua ada PPL atau praktek pengalaman lapangan, itu 40%, dan yang ketiga itu uji kompetensi sekitar 30%. Nah, itu sistem penilaian dalam program profesi guru. Nah, mungkin kalian bertanya, apa sih manfaatnya bagi PPG ini bagi sarjana kependidikan maupun non kependidikan? Apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama itu kita menjadi lebih profesional pastinya dalam mengajar, karena lebih difokuskan ke satu titik, yaitu untuk mencapai kompetensi dalam diri kita agar lebih profesional. Kalau untuk tambahannya itu yang seperti saya bilang, yaitu sertifikasi. Ya, dimana sertifikasi ini nanti akan mendapatkan tunjangan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Biasanya tunjangan itu nanti berbeda lagi dengan gaji pokok gitu, yang seperti yang saya dengar. Jadi menurut saya pribadi, kalau misalnya ditanya apakah S1 kependidikan, lulusan S1 kependidikan worth it gak sih ngambil program profesi guru ini? Menurut saya sih worth it, karena lebih fokus ke bidangnya, terus kemudian mendapat tunjangan sertifikat juga. Mungkin kalian bertanya gimana sih proses rekrutmen atau proses masuk ke dalam program profesi guru ini. Nah, yang pertama nanti akan ada di link, nanti akan diarahkan ke LPTK yang mempunyai program profesi guru ini. Nanti akan disediakan di website tersebut. Nanti akan saya tulis di sini linknya. Mungkin kalian bertanya gimana sih cara masuk atau proses rekrutmen dalam PPG ini. Setelah tadi masuk ke websitenya, mungkin setelah itu nanti akan ada ujian kompetensi yang masuk ke LPTK. Kemudian nanti akan disaring ke lagi yang sarjana pendidikan maupun non kependidikan. Nah,
untuk lulusan non kependidikan dia nanti akan mendapatkan program matrikulasi atau yang program mendasar tadi tentang kependidikan. Kalau yang S1 pendidikan dia tidak perlu lagi mendapat program matrikulasi. Mungkin sekian dari video ini. Kalau ada yang ingin bertanya silakan menanyakan di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan menjawab setiap pertanyaan di kolom komentar seperti yang saya tahu dan yang sudah saya cari di jurnal-jurnal atau di artikel-artikel. Itu saja. Semoga kalian tidak bingung lagi dengan program profesi guru ini, dan semoga mungkin kalian yang berminat untuk mengajar atau memiliki bakat untuk mengajar, mungkin kalian boleh masuk ke dalam program profesi guru ini. Itu saja. Terima kasih.